Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau menaikkan pujian dan penyembahan kita. Sebab Dia Tuhan yang baik atas kehidupan kita. Dia Tuhan yang terus memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kita. Mari kita masuk di hadirat Tuhan. Mazmur 130 ayat 57 hingga 5 hingga 7. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menantikan nanti. Aku berharap firman-Nya, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharap kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Tidak ada satupun yang terlewati tanpa kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang setia. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Sampai kami bersyukur kepada-Mu. Bapa di surga, ampunilah segala dosa kami dalam perkataan kami, tutur kata kami, perbuatan kami. Kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Setu senjin, 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚手下受难，在被提路上受下受难，被钉十字架，受死埋葬，将来见。第三天从死里复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从降里向审判活死人。我信圣灵，我信圣而谷中教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣徒复活，我信永生。阿们。Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Boleh kong belikan lambaian terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Amin. Dan kita diberkati selama 1 minggu ini. Sebab Dia adalah Yesus yang mulia. Verse 2, 1, 2, 3, 4. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Pre-chorus 2, 1, 2, 3, 4. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya.
Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Mari sama-sama naikkan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari inannya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Boleh semuanya, kita angkat tangan kita ke atas. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Dia Yesus yang mulia. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari inannya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. 1, 2, 3, come on. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Engkau mulia Tuhan. Sama-sama katakan, mulia namamu. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab Dia Yesus yang mulia, amin. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang baik dan Allah yang sanggup melakukan setiap perkara dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Sebab Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dengan iman kita nyatakan sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari engkau yang mengasihi Dia boleh lambaikan tanganmu. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sebab kita adalah punya Allah yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Biarkan musik terus memuji Tuhan. Biar kita boleh bertepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Hey! Mari sama-sama kita naikkan, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Hey, kasih Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah bagi kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang baik, Allah yang hidup. Kami bersyukur Bapa, Engkau terus bersama-sama dengan kami. Engkau terus menemani kami Tuhan dalam keadaan apapun. Kami percaya hanya satu Bapa, Engkau tidak pernah berubah dari dulu dan sampai sekarang. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yehova, Engkaulah Tuhan. Haleluya.有一位神，有权能创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂。有一位神，有权柄审判一切罪恶，也有慈悲体贴人的软弱。有一位神，我们的神，唯一的神。
权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。有一位神，有全能创造宇宙万物，也有温柔受伤安慰受伤灵魂。有一位神，有权柄审判一切罪恶，有慈悲体贴你的软弱。有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有谦卑荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。我有权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。Benar Tuhan, kita punya satu Tuhan yang selalu mengasihi kita, yang selalu mempedulikan kita di dalam hidup kita. Maka itu kita harus bersandar kepada Dia. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kita, kita selalu mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita mau menaikkan doa syafaat kita. Pertama, kita berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya kesepakatan perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Yang kedua, kita berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk pemimpin kita dan pemerintahan kita. Yang ketiga, kita berdoa untuk pergumulan hidup jemaat kita yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, persoalan rumah tangga, tekanan hidup, dan keluarga yang belum percaya. Mari kita sama-sama kita buka suara. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk negara yang masih berperang. Kiranya Engkau turut bekerja Tuhan, agar tercipta perdamaian Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi di dalam seluruh dunia. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai Tuhan. Berkati bangsa yang berperang Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, supaya Tuhan memberikan pemimpin dan jajaran kabinet yang boleh sungguh-sungguh bekerja, takut akan Tuhan,
pengurapan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh melakukan yang terbaik buat bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa Indonesia. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, untuk setiap pergumulan kami Tuhan, di dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhan tolong saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Biarlah Tuhan tolong dan pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Kami juga menyerahkan rumah tangga kami. Biarlah kami boleh terus menjadi keluarga yang hidup, yang takut akan Tuhan, yang diperlengkapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Hidup takut akan Tuhan dan mengandalkan Engkau Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami juga menyerahkan setiap keluarga besar kami. Kiranya Tuhan yang terutama mereka yang belum percaya, yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jamah dan lawat mereka, agar mereka boleh bertobat dan mengikut Engkau, percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Bapa di surga, kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Setiap kami yang di dalam tekanan hidup, biarlah Tuhan Engkau yang membuka jalan. Kiranya Engkau yang akan menolong setiap kami Tuhan. Berkati kami, dengarkan setiap seruan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini doksologi. 普天之下万国万民，积舍赞美父子圣灵，三位一体同流同存，万有之源，万福之本。Kami persilakan Mbok Suyeti untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom semuanya, Taja Ping An. Ya, hari ini kita jumpa lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, walang lai jumpi sim, walang lai atau kita. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Pagi hari ini Tuhan masih memberi kami kesehatan. Tuhan masih memberi kami hati yang datang untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus ada dalam setiap hati kami, agar kami punya konsentrasi yang baik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan dan kami boleh lakukan dalam hidup kami nasihat dan perintah-perintah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir, segalanya Tuhan kuasai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema yang mau kita renungkan pada hari ini, menjinakkan lidah. Kuncinya, ini jarang orang mau dengar. Ya, saya pernah khotbah tentang lidah, tentang perkataan Tuhan dalam Yakobus ini, Yakobus 3 ayat 1 sampai 2 selesai, saya ditegur oleh seorang jemaat, ya, bukan di sini, bukan di Medan. Dia katakan, "Boksu, apa kong tomai kong lidah-lidah lah." Karena dia tersinggung. Firman Tuhan menegur dia merasa tidak enak, dia merasa kacau. Tapi dia nggak mau bertobat. Dia nggak pikirnya saya memakai firman Tuhan untuk menyerang dia. Padahal tidak. Ini adalah firman Tuhan. Isi hati Tuhan untuk kita semua. Jika kita merasa saya ditegur, maka saya harus berubah. Karena apa? Waktu masih Tuhan berikan. Kita bisa mohon Tuhan ampuni saya. Tuhan ubah saya. Daripada nggak ada waktu untuk berubah,
tinggal saatnya kita dipanggil oleh Tuhan dan kita dihukum, itu lebih tak ada kesempatan untuk bertobat. Jadi selagi ada kesempatan, firman Tuhan mau mengingatkan kita taat kepada firman-Nya. Mari kita baca Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Mari saya ajak kita beresponsoria. Saya baca ayat 1, saudara-saudari baca ayat yang kedua sampai ke-12, kita sama-sama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita mengenakan kekang pada murid kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudaraku, adakah dapat menghasilkan buah zaitun yang pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan dalam bahasa Inggris, what is the strongest muscle in your body? Otot mana yang paling kuat di tubuh Anda? Saudara, ada yang berkata yang paling kuat adalah lengan saya, besar, ini lengan yang paling kuat. Ada lagi yang bilang saya pelari maraton, maka saya punya kaki otot yang sangat kuat. Tapi Alkitab bicara lain. Yang paling harus kita perhatikan adalah lidah kita. Ya, dalam firman Tuhan tidak ada anggota tubuh yang dikupas dengan begitu detail oleh firman Tuhan selain daripada lidah. Sehingga kita tahu lidah harus kita kendalikan. Ya, kesehatan lidah sama dengan kesehatan hati. Sewaktu anak saya Esther sakit, saya bawa dia ke dokter anak. Dokter pertama suruh dia apa? Buka mulut. Pasti dia lihat lidahnya. Ya, dia lihat lidah, tenggorokan,
Dan kita melihat nomor 1, dokter suruh dia buka mulut. Dia lihat lidah. Berarti kesehatan tubuh kita dideteksi dari lidah. Saya pernah waktu selesai khotbah tadi saya katakan ditegur. Janganlah boksu khotbah tentang lidah. Saudara, kita diingatkan pada hari ini juga. Ya, di sini nggak ada yang marah ya kalau saya khotbah tentang lidah. Karena apa? Ini firman Tuhan, bukan saya sendiri yang menciptakannya. Saudara-saudari, lidah adalah anggota tubuh yang kecil. Ya, kecil tetapi memberikan pengaruh yang amat besar. Kadang kita mengatain orang atau marah kepada orang, kita nggak sadari, kita nggak simpan dalam hati, kita sudah lupa, tapi orang yang kita marahi atau kita katain itu nggak bisa lupa. Lang esim tiok sionga, wan lang sokong wa ibe pangkui. Sampai ada yang bawa sampai mati. Dia tetap dendam, ingat apa yang dikatakan orang kepadanya. Dia nggak bisa melupakannya sampai mati. Walaupun mulutnya bilang, oh saya sudah maafkan. Saya sudah mengampuninya, tapi dia nggak bisa melupakannya. Dia bawa perkataan itu sampai ke liang kubur. Saudara-saudariku, kita diingatkan. Lidah anggota tubuh yang kecil tetapi memberi pengaruh yang amat besar. Alkitab menggambarkan seperti api yang kecil tetapi sanggup membakar hutan yang besar. Bahaya. Setiap hoya ja esyo cekai pa ingwe langkong wa sangka hoi. Setiap aja esyo kui kai socai. Saudara-saudari, lidah dapat membakar seluruh roda kehidupan kita. Sehingga hidup kita menjadi hangus. Hidup kita menjadi hancur dan tidak berarti. Bahkan dapat menghancurkan orang lain pula. Lidah juga seperti binatang liar dan buas. Tadi dikatakan. Atau seperti racun yang siap mematikan, membunuh. Itu lidah. Bahaya sekali. Saya pernah satu hari waktu pelayanan di tempat lain ditelepon oleh seorang ibu. Dia katakan, "Boksu, mama mertua saya meninggal loh. Dia jemaat boksu kan?" "Iya," saya bilang. Kemudian saya pergi ke sana mengurus, sudah masukkan peti, saya pulang. Dia telepon lagi menantunya, "Boksu, ini baju-baju mama saya mau masukkan ke peti enggak?" Saya bilang, "Enggak usah." Enggak ada 5 menit telepon lagi. Boksu, Alkitab mama perlu enggak taruh dalam peti? Itu Alkitab yang mama pakai untuk ibadah. Saya bilang enggak usah, Alkitab nanti kalian yang hidup yang baca aja. Yang boleh pakai. Kemudian sampai enggak dia telepon, dia datang ke rumah. "Boksu, apa saja yang kami mau taruh di dalam peti? Apa yang harus saya lakukan? Apa bunga-bunga apa yang saya harus beli?" Akhirnya saya bingung juga ya. Kok dia takut sekali. Saya tampak tanya saja orang keluarga yang tinggal sama. Ada yang mengatakan kepada saya, "Boksu, ini menantunya jahat sekali sama mertuanya waktu dia hidup. Selalu dimaki-maki, dimarah. Dan ada kadang enggak dikasih makan. Sehingga ini meninggal dia takut. Takut nanti ditakut-takutin arwahnya. Makanya dia takut sama tanya-tanya Boksu mau balas dendam, mau
kasih apa supaya dia enggak bisa mengasihi mertuanya yang sudah meninggal. Dia takut. Karena apa? Apa yang dia sudah katakan kepada mertuanya, dia takut kena balas dendamnya. Jadi dia merasa enggak tenang. Makanya dia tanya-tanya apa saja yang supaya dia enggak balas dendam sama saya. Sebenarnya ya orang yang sudah meninggal itu enggak ada bisa balas dendam, enggak bisa ada tindakan apa. Cuma apa yang kita sudah lakukan, ya kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan akhirnya baru saya ketahui rupanya dia takut. Dia pernah berbuat salah. Saudara, dan lidah manusia, dosa lidah yang dilakukan oleh menantunya terhadap mertuanya sudah dibawa mati. Membuat menantunya yang jahat ketakutan. Peribahasa mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Iya. Dosa lidah. Beberapa dosa yang dilakukan lidah sehingga mengakibatkan resiko yang fatal. Ini adalah pertama, perkataan yang kasar. Dalam hal ini termasuk perkataan yang pedas. Ya, bukan pedas karena cabai. Pedas karena apa ya? Ulang kong wajinya hiam ho, isyong lang isim. Yang menyakitkan, perkataan yang bodoh, kemarahan yang tidak pada tempatnya, dan kritik yang menjatuhkan. Mari kita lihat Amsal 15 ayat 1 dan 2, kemudian ayat 4, apa yang dikatakan firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ya, kita ketahui. Pertama, perkataan yang kasar. Yang kedua, perkataan yang kotor. Kong lasapwa. Dalam hal ini termasuk kata-kata jorok, kata-kata porno, sembrono, kosong, kata-kata yang jahat. Saya pernah dulu pelayanan di Panipahan sekolah. Saya sering ke Bagan Api. Itu sering naik kapal kayu, ya, kapal kayu dari Bagan Api ke Panipahan ada. Waktu di kapal, wah banyak sekali perkataan kotor yang dikeluarkan oleh orang-orang Tionghoa di situ, ya. Ilang ceju nelang. Asal satu kata dia mengucapkan kata kotor dulu keluar. Wih, saya enggak, yang jarang dengar. Aduh, kok enggak malu ya orang ini cakap kotor yang begitu? Padahal itu milik mereka semua. Wah, was tialau tinya gen me ilanga. Pingin kali tegur tapi alo ilangkan sudah orang tua. Udahlah apa aja. Anggap aja itu angin sepoi-sepoi. Saudara, itu perkataan kotor itu kebiasaan, ya, sudah diucapkan. Saudara, Alkitab katakan dalam Efesus 4 ayat 29, ya tadi ini yang Mandarin yang Efesus 4 ayat 29, mari kita baca. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ya, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Ya, Xiong te ka wa ka walang kong mai u lasap wa wan walang cui cut. Ya, jadi kita orang-orang yang sudah percaya Yesus, kita ubah. Jika ada teman-teman kita yang mengatakan perkataan kotor, kita janganlah. Saya kan sudah orang Kristen, saya kan anak Tuhan, saya nggak mau ikutlah. Ikong udahlah, tapi wamai. Ya saya nggak mau ikut orang yang suka cakap kotor. Kemudian perkataan dusta. Ada berbagai dusta yang dapat dilakukan oleh lidah. Misalnya dusta yang sengaja dibuat untuk menutupi dusta sebelumnya. Ada dusta juga untuk mencari keuntungan pribadi. Atau mencari nama, atau dusta ikut-ikutan, gosip. Dusta yang paling parah adalah dusta yang digunakan untuk menyerang orang lain. Ya, saksi dusta atau saksi palsu. Ya, ulang siongkong pian wai. Pian lang sangka sudah biasa, kayak main-main. Ya, ada orang yang suka berdusta. Dia anggap itu enggak dosa, dia anggap itu kayak main-main. Sebenarnya ini juga tidak boleh dan ini juga adalah dosa. Apalagi mengucapkan saksi dusta tentang sesama kita. Ini adalah kekejian bagi Tuhan. Hukum ke-9 mengatakan, ingat hukum dari Tuhan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Amsal 12 ayat 22, mari kita baca. Amsal 12 ayat yang ke-22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Semua dosa lidah ini dapat mengakibatkan sakit hati. Dendam, kebencian, permusuhan, atau pertengkaran, bahkan pembunuhan. Ya kan? Gara-gara mulut, lidah bisa membunuh. Bisa saling bertengkar sesama saudara. Saudara-saudariku, dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Dan yang keempat, pemakaian kata-kata rohani yang sepele dari lidah kita. Apa maksudnya? Secara sadar atau tidak sadar, ada sebagian orang Kristen yang secara sepele mengucapkan kata-kata rohani. Sehingga menjadi suatu kemurahan yang tak bernilai. Misalnya, sikit-sikit, haleluya, puji Tuhan. Padahal bukan sungguh-sungguh dari hati, hanya ucapan latah. Ini juga tidak berkenan di hati Tuhan. Kalau sungguh-sungguh kita mengucapkan haleluya, puji Tuhan, amin, itu bagus, enggak salah. Tapi kalau ini sebagai kata tak punya arti atau murahan atau disepelekan, kata-kata rohani ini tidak berkenan di hati Tuhan. Saudara, jelas sekali bahwa hal ini merupakan dosa di hadapan Allah. Karena sembarangan menyebut nama Allah atau memakai firman Tuhan dengan sepele.
Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Saudara, inilah dosa-dosa lidah. Dan bagaimana kita menjinakkan lidah kita? Apa kuncinya? Firman Tuhan mengajarkan kita yang pertama, lebih banyak melihat dan mendengar. Kak ce kwa tiang, ya, kan ting. Ya. Yakobus 3 ayat 3 dan 4 tadi kita baca mengenakan kekang pada mulut kita. Ya, kekang pada mulut kuda. Sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 4 dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin deras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudinya. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita, orang-orang yang sudah percaya, diberi kekuatan oleh Allah. Sangti sekai woman liliang. Kekuatan menjinakkan lidah. Roh Kudus dalam hidup kita, dalam diri kita ibarat kemudi. Ya, sening zai woman de xin sang rang ini hua chuan de ren. Mengemudi itu Roh Kudus dalam diri kita. Setiap kita yang percaya Yesus, kita pasti ada Roh Kudus dalam hati kita. Ya, walang xiong sin ya soi lang, walang isim useng leng. Dan ini mengendalikan orang yang sudah percaya Kristus diberi kekuatan oleh Allah untuk mengendalikan lidahnya, menjinakkan lidahnya. Jadi kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita. Ibarat kemudi, dia sanggup menolong kita mengemudi kapal kehidupan kita dengan baik. Ya, aman, indah jika Roh Kudus dalam hati kita mengendalikan hidup kita. Firman Allah dalam hidup kita ibarat kekang. Ya, cue wa, sen de huai. Ki walang esim, kong ce walang. Ya, bisa mengendalikan kita. Seperti kekang yang akan menolong kita mengendalikan jalannya roda kehidupan kita. Sehingga supaya kita berguna bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Ya, Yakobus tadi kita baca ayat 3 pasal 11 dan 12 juga mengatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit pada mata air yang sama? Saudara-saudariku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ya, kita yang sudah diselamatkan haruslah berperan sebagai garam dan terang. Ya, yang memancarkan mata air asin agar berguna bagi orang lain. Sebab itu dari lidah kita tak seharusnya mengeluarkan air tawar atau air yang pahit. Bagaimana menjinakkan lidah? Tadi dikatakan lebih banyak melihat daripada dan lebih banyak
dengar. Allah menciptakan kita 2 mata, ya kan? 上帝创造我们有2粒眼睛，2个耳朵，2 telinga, hanya 1 mulut. 我们的舌头、嘴巴这有1个。Ya, Allah ingin kita mengatakan kepada kita supaya lebih dahulu melihat dan mendengarkan 2 kali, barulah berbicara 1 kali. Ya, seringkali perkataan kasar dan kotor keluar dari mulut kita karena kita belum melihat sesuatu yang jelas dan kurang sabar mendengarkan sesuatu. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang, mari kita baca, ada ya. Hai saudara-saudaraku saudara yang kekasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah tetapi lambat dan juga lambat untuk marah. 中文的来念, mari yang bahasa Mandarin kita baca sama-sama ya. 清楚ya? Ya, 1 2 3. Iya, saudara-saudariku, benar ya, Allah memberi kita 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Supaya kita melihat, mendengar dengan jelas, baru kita berbicara. Ya, lebih banyak melihat dan mendengar. Yang kedua, jangan meniru dunia ini. Dunia memberikan contoh dalam perkataan kasar, kotor, dusta. Sebab itu janganlah tertarik dan menjadi serupa dengan dunia ini. Sebaliknya kita harus memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. 中文的不要这样。Iya, saudara-saudariku, tawaran dunia haruslah disaring dengan firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak membangun, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, haruslah dihindarkan dan dibuang. Ya, dibuang, dihindarkan, jangan lagi. Saya tidak mau meniru apa yang ditawarkan dunia yang tidak baik. Tawaran disaring dengan firman Tuhan. Lang yang sine wa lai saring cele esai co esai kong atau besai kong. Saudara, segala sesuatu yang tidak membangun, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah haruslah kita hindarkan. Sebaliknya, isilah pikiran kita dengan ucapan syukur. Ya, lang isi, lang 充满那思想用感恩的话，感恩。Ya, mengucap syukur, 感谢上帝. Itu yang kita isi dalam pikiran kita. Ucapan syukur, mazmur, 诗篇 dan puji-pujian rohani. Ya,
sen ke walang siu ki walang e nau, siu ki walang e susyong. Isilah pikiran kita dengan ucapan syukur, mazmur, dan puji-pujian rohani. Isilah pikiran kita. Kita membaca bacaan yang membangun rohani kita, yang membangun intelektual kita, moral kita, dan perkataan yang baik. Ya, jangan tiru dunia ini. Ya, mai toi ini secek holang bohoi in hyong. Yang ketiga, lawanlah godaan iblis. Ya, lawanlah godaan iblis. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblis lah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapa itu? Iblis. Mokui. Iblis adalah bapa pendusta. Selalu akan menggoda dan menjebak kita untuk berdusta dan berdosa dengan lidah. Mokui titi ai kiao calang ko hamit le kong pien oa. Ya, mokui ai lang huan coy. Soy lang mai kitoi i. Sebab itu kita harus melawan iblis dengan firman Tuhan. Yang sine oa lang lawan mokui dalam nama Yesus, Fong Yesus tak ming, maka dia akan lari daripada kita. Mari kita lihat ayatnya. Yakobus 4 ayat 7. Ya, woman ichi lai nian. Kita sama-sama baca. Karena itu dan lawanlah maka iya, 中文的 ya, amin. Jadi ingat, lawanlah iblis dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, iblis akan lari. Ini Fong Yesus tak ming. Ini firman Tuhan ajarkan kepada kita, kita ingat. Dan yang keempat, hati-hati dalam menggunakan kata-kata rohani. Tadi sudah disinggung ya. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan. Mari kita baca. Dan dengan perkataan atau lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, 中文的做什么活？ Iya, benar. Ya. Jadi dalam menggunakan kata-kata atau istilah rohani, sebaiknya kita mengerti terlebih dahulu maksud dan artinya yang sesungguhnya. Selain itu, haruslah memperhatikan konteks tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Janganlah ada kemunafikan, motivasi yang tidak benar, dan anggapan yang sepele. Ingatlah bahwa apa saja yang kita katakan haruslah dilakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa kita. Saudara, yang terakhir firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, Yakobus 1 ayat 26. Jikalau
ada Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. 我们中文的若有 Iya. Jadi ingat Yohanes Pembaptis juga berseru-seru kepada kita pada hari ini. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Persiapkan diri saudara baik-baik. Kita harus makin melekat pada Tuhan hari-hari ini. 我们最近要亲近耶稣，亲近上帝。 Goncangan makin besar, Tuhan ingatkan orang yang keluar sebagai pemenang. Orang yang tetap dalam lindungan Tuhan adalah dengan satu syarat, tetap melekat kepada Tuhan. Masalah boleh ada, tapi kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita tetap menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Yang tetap melekat pada Tuhan, itu akan keluar sebagai pemenangnya. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini nomor satu buat kita semua. Ayo, persiapkan diri kita hidup dalam pertobatan. Terutama kita bertobat dalam perkataan kita. Kita minta ampun pada Tuhan agar kita tetap kudus. Dan satu kali kelak ketika kita diketemukan sebagai orang yang layak dan berkenan, kita pasti bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau bersyukur. Firman Tuhan mengajari kami untuk mengendalikan lidah kami. Tuhan dan Roh Kudus, tolong kami, ampuni dosa-dosa kami yang kami sudah pernah katakan. Dengan perkataan kami yang sudah menyakiti hati Tuhan atau menyakiti hati sesama kami, Tuhan ampunilah kami. Tuhan sucikan kami dan kami mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong kami, mampukan kami, agar dengan perkataan kami boleh dikekang dan kami boleh dikuduskan oleh Tuhan dan Roh Kudus yang menjadi kekang dalam hidup kami. Dalam hidup kami sehari-hari kami mau Tuhan tetap, Roh Kudus tetap di dalam hati kami, mengendalikan kami, agar kami tetap bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu yang sudah kami dengar, mampu kami lakukan, agar kami menjadi anak yang berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih buat firman Tuhan yang begitu bagus yang telah disampaikan oleh Pendeta Yeti. Kiranya kita semuanya kembali diingatkan untuk boleh menjaga
lidah dan perkataan kita, sehingga sesama kita tidak saling menyakitkan. Amin. Mari kini saatnya tibanya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita naikkan pujian. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Saya mengundang semua jemaat untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari nyatakan syukurmu bagi Tuhan. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Engkau adalah Bapa kami yang setia, memberkati hidup kami, memberkati semua usaha dan pekerjaan kami, anak-anak dan keluarga kami. Tuhan senantiasa memberkati, dan kami selalu bersyukur padamu. Dan pada saat ini juga kami sudah memberikan dari sekian banyak berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami. Inilah persembahan kami. Sekali lagi Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan, Engkau mengetahui semua pergumulannya. Tuhan mengetahui semua masalah hidup kami. Tuhan, kami mau senantiasa bersyukur. Dan kami letakkan di bawah kaki salib Yesus. Tuhan pasti buka jalan untuk setiap pergumulan dan masalah kami. Tuhan menjadi jawaban dari semua doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Kami mau senantiasa bersyukur, selalu bersyukur, karena kami merasakan Tuhan sejati. Tuhan begitu baik kepada kami, tidak pernah melepaskan kami, dan selalu menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Cingco. Omen lai ting pau kau. Kita mendengarkan warta jemaat. Ya, silakan duduk. Minggu depan kita tetap ibadah secara offline ya, tatap muka. Dan jika YouTube live streaming hari ini bisa ya, enggak jalan ya. Oke. Hari ini karena wifi kita bermasalah, yang live streaming di rumah masing-masing hari ini tidak bisa menonton. Mungkin sore atau malam ya. Ya, mungkin malam baru bisa direkod dulu ya. Yang cole pae isai ameco juga ya. Yang kinajik boleh. Yang hari ini enggak bisa datang beribadah di rumah masing-masing malam atau besok juga bisa ditonton ya. Miacai juga bisa di YouTube live stream YouTube kita. Dan sekolah minggu juga dan remaja kita jam 10 pagi ini. Dan Bapak Ibu yang punya anak-anak dan remaja boleh diikutkan di sekolah minggu dan remaja kita, persekutuan remaja. Persekutuan doa kita Rabu juga diadakan secara Zoom, ID meeting dan passwordnya tertera. Bapak Ibu juga boleh mengikuti. Women tak tahu kau hui ya, Singci San Wan Sang Pak Tien. Dan Muan Saturday Bible Study diadakan secara online setiap hari Sabtu jam 7.30 ya. Women tak cacing pan, Ci Tien pan, Singci Liu Wan Sang. Ya, ID meeting dan passwordnya juga tertera. Dan retreat pekerja dan kebaktian Padang ya untuk jemaat yang akan berangkat pada tanggal 9 dan 10 Juli. Cik Goi, kau ho kak cap ho. Kebaktian tanggal 10 di Manahil sudah boleh mendaftarkan diri ke saudari junior ya. Yang lepai kie walang siapkan bus ya, kita ada siapkan bus dan itu free, tidak bayar ya. Dan makan siang di sana ya. Setelah ibadah kita ada siapkan makan siang, baru pulang kembali ya. Berangkatnya pagi-pagi ya supaya enggak macet. Nah, dan sponsor bus sudah dari Pak Kempeng ya untuk kita yang mau berangkat. Ya, hari Sabtu juga yang mau nginap, yang bukan pekerja membayar 280 ya, nopak pe ya. 280. Makan selama retreat dan Sabtu malam itu ada barbecue dan kamar ya, semuanya lengkap 280.
Kita tidak mengambil untung apa-apa, malahan bus sudah ada yang sponsor. Jadi harganya itu tok ya, yang ya kan nggak ada apa, ya yang mau sponsor juga boleh ya. Misalnya, oh saya mau persembahan kasihlah untuk retreat ini, terbuka ya, esai ho ke junior atau ke bendahara kita ya, bendahara retreat Ibu Sumina dan Ibu Linatan. Batas pendaftaran tanggal 12 Juni. Ya kok no kaile pai walang kham liao. Yang mau ikut boleh segera mendaftar. Tanggal 12 Juni terakhir pendaftaran. Karena kita mau menulis surat juga untuk berapa jumlah, berapa kamar yang kita mau pakai, dan persiapan mereka, dan persiapan panitia untuk retreat ini ya. Jadi kok no kai lepai ya, ai pomiai kak khoi isai pomia liao. Sudah ada yang daftar ya. Dan 12 Juni terakhir ya, kita 9 sampai 10 sudah adakan ya, karena kita mau persiapan untuk semua kamar dan konsumsi kita. Ya, pengumuman sampai di sini. Mari kita bangkit berdiri. Omen ichi cili kita doa Bapa kami. Omen lainien cu tawen dan ho ling shou shen de zufu. Mari kita doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，在天上。我们这样的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。我们来领受神的祝福，愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kasih anugerah dari Bapa yang di surga, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Cingcuo Metau Sanhui. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu dan sampai ketemu di ibadah minggu depan. Shalom dan bye-bye. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, luruskan dan selamanya
yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala